Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, jadi materi hari ini itu tentang pengantar psikologi sosial. Nah, di dalamnya ini nanti kita mencakup bagaimana sih pengertian psikologi sosial, apa sih yang namanya psikologi, dan bagaimana sih perkembangannya psikologi, dan teori-teori apa yang ada dalam psikologi, khususnya di dalam psikologi sosial. Langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Psikologi. Nah, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psikis dan logos. Psikis itu adalah jiwa dan logos itu adalah ilmu. Nah, jadi psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dalam arti lainnya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemikiran dan tingkah laku manusia. Nah, jadi fokusnya ilmu psikologi itu tentang manusia dan pemikirannya sendiri. Psikologi itu awalnya dari filsafat. Filsafat itu merupakan induk dari semua ilmu. Nah, jadi turunan-turunan dari filsafat itu banyak. Salah satunya adalah psikologi. Yang lainnya itu adalah ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, dan sebagainya. Nah, psikologi itu dibagi dari berbagai macam ilmu lagi. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi industri, ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis, ada psikologi forensik, ada psikologi sosial. Dalam mata kuliah kita difokuskan pada psikologi sosial. Masuk di pengertian psikologi sosial. Nah, jadi yang pertama ini menurut Serif dan Mosfer itu tahun 1956, psikologi itu merupakan ilmu tentang pengalaman dan perilaku individu dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial. Kemudian menurut Alford ini tahun 1968, psikologi sosial itu merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu tergantung oleh kehadiran orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Shaw dan Costanzo ini 1970, psikologi sosial itu adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari perilaku individu sebagai fungsi stimulus-stimulus sosial. Kemudian ini yang keempat, menurut Baron dan Brain itu tahun 2006, psikologi sosial itu adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi sosial. Nah, jadi psikologi sosial itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang erat kaitannya dengan lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial itu mempengaruhi individu dan individu pun juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi di sini saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan psikologi sosial di luar maupun di Indonesia. Nah, yang pertama itu masa pralahir dan tahun-tahun awal psikologi sosial. Nah, jadi pada tahun 1924 yaitu dari orang yang bernama Floyd Alford yang menulis buku yang berjudul Social Psychology. Nah, buku ini mengemukakan suatu diktum bahwa perilaku sosial dipengaruhi oleh faktor seperti kehadiran orang lain dan tindak-tindakan dari orang lain. Nah, buku ini yaitu dari Alford mendeskripsikan tentang topik-topik penelitian yang berhubungan dengan perilaku sosial, yaitu topik konformitas sosial, topik kemampuan individu dalam memahami emosi orang lain, dan topik pengaruh audiens terhadap kinerja penyelesaian tugas. Nah, kemudian itu setelah buku yang ditulis Alford ini, perkembangan psikologi sosial menjadi lebih pesat, banyak topik-topik baru bermunculan yang selanjutnya dikembangkan metode-metode penelitian yang relevan dengan topik-topik tersebut. Nah, era peperangan, Perang Dunia Kedua. Nah, pada era ini banyak peneliti-peneliti yang didasarkan pada kejadian Perang Dunia Kedua. Beberapa tokoh yang lahir pada masa ini yang paling terkenal itu adalah Kurt Lewin, di mana dia menjelaskan tentang teori tingkah laku. Nah, tingkah laku itu kata beliau ada rumusnya. B sama dengan FPE. Jadi behavior itu merupakan perilaku, di mana perilaku itu katanya merupakan fungsi individu dan lingkungan. Jadi kata beliau,
perilaku itu dipengaruhi oleh fungsi dari seluruh situasi. Nah, maksudnya perilaku kita itu dipengaruhi oleh diri kita sendiri dan situasi-situasi sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua itu kenapa jadi banyak peneliti-peneliti baru? Karena banyak tentara-tentara yang mengalami depresi pasca peperangan. Nah, jadi bagaimana caranya mereka itu untuk pulih? Nah, jadi dilakukanlah metode-metode penelitian agar para tentara-tentara itu ada pejuang-pejuang itu depresinya menjadi kurang atau hilang sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh depresi, segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari itu kita akan merasa khawatir, tertekan. Nah, akhirnya itu akan mempengaruhi perilaku kita. Selanjutnya pada masa pendewasaan dan masa depan. Pada tahun 1971 dan 1970-an, ini merupakan masa puncak pendewasaan psikologi sosial, di mana banyaknya ragam-ragam topik penelitian yang baru. Misalnya yang kita temui itu seperti atribusi, sikap, perbedaan gender, psikologi lingkungan, psikologi massa, psikologi politik, dan masih banyak lagi. Nah, itu perkembangan psikologi sosial di luar negeri. Selanjutnya, perkembangan psikologi sosial di Indonesia. Nah, jadi kelahiran psikologi di Indonesia ini menjadi awal dari keberadaan psikologi sosial di Indonesia. Yaitu pertama di tahun 1967 di Universitas Indonesia di Jakarta. Ini banyak memunculkan peneliti-peneliti baru didasari oleh fenomena-fenomena yang terjadi pada masa itu. Nah, Bapak Sarlito Wirawan Sarwono ini merupakan pelopor psikologi sosial di Indonesia atau sering kita sebut Bapak Psikologi Sosial. Materi pokok bahasan psikologi sosial. Nah, yang pertama itu nanti kita bahas persepsi sosial, mengenali dan mengerti orang lain, kemudian tentang diri atau self, hubungan interpersonal, sikap, pengaruh sosial, tingkah laku menolong atau perilaku prososial, kemudian masuk di agresi, individu dalam kelompok dan hubungan antar kelompok, kemudian kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan terakhir stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, nanti kita bahas ini secara berurutan karena ini tidak bisa secara acak. Nah, jadi kita membahas tentang diri kita sendiri dulu, kemudian orang lain, kemudian kelompok, dan kelompok lainnya. Nah, jadi itu berproses. Teori-teori di dalam psikologi sosial, itu yang pertama teori behavioristik. Nah, teori ini sangat menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Nah, contoh teori behavioristik ini seperti anak-anak TK. Anak-anak TK itu apabila dapat berperilaku baik, nah gurunya akan memberikan bintang sebagai penghargaan itu untuk anak tersebut. Nah, maksud perilaku demikian kan agar anak tersebut selalu memberikan perilaku baik terhadap kawan-kawannya, terhadap guru-gurunya. Nah, dalam artian untuk perilaku tersebut agar terus bertahan, tidak perlu berubah. Sama halnya ketika anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar, itu biasanya kalau melanggar peraturan akan dihukum. Nah, maksud dari hukuman itu kan supaya perilaku tersebut tidak diulangi kembali. Nah, yang kedua, teori belajar sosial. Nah, pada teori ini mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya secara langsung, mengalami konsekuensi-konsekuensi dari perilaku sosial tersebut. Selain itu, individu juga mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Nah, contoh mudahnya itu misalnya jar orang Banjar itu amun kada merasai seorang hanya tahu rasa ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika proses belajar itu kita harus mengalaminya dulu, baru kita tahu kayak apa, seperti apa rasanya itu. Nah, seperti itu. Nah, teori Gestalt dan kognitif ini teori yang ketiga. Jadi para pakar psikologi Gestalt dan kognitif memiliki keyakinan bahwa pikiran merupakan faktor utama terjadinya suatu perilaku di mana manusia sebagai makhluk yang mampu mengambil keputusan secara rasional berdasarkan pada pemrosesan informasi yang telah tersedia. Contohnya seperti misalnya
ada pertigaan jalan. Misalnya ada jalan A dan ada jalan B. Nah, kalian mau milih jalan yang mana? Nah, ini kan proses kognitif kalian jalan, pola pikir kalian berjalan. Jalan B misalnya ini penuh liku-liku, banyak batunya. Nah, jalan A ini misalnya jalannya lurus. Nah, akhirnya proses berpikir kalian kan jalan. Oh, aku lebih baik milih yang jalan A aja lah. Jalan A misalnya jalannya lurus tadi. Jalan B sakit. Keempat, teori lapangan. Nah, dalam teori ini mereka beranggapan bahwa perilaku manusia termasuk perilaku sosialnya merupakan hasil dari interaksi dari karakteristik pribadi dan lingkungannya. Jadi perilaku manusia itu merupakan hasil tidak terpisahkan dari kedua unsur tersebut. Nah, ini contohnya seperti misalnya kita misalnya berada di lingkungan baik. Nah, kita akan belajar dari lingkungan tersebut, akhirnya kita akan menjadi baik juga. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang kurang baik, itu akan juga mempengaruhi dengan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial juga merupakan perkembangan lanjutan perspektif teori behavioristik. Prinsip belajar teori behavioristik berdasarkan prinsip ganjaran, yaitu reward, dan hukuman, yaitu punishment, yang diintegrasikan berdasarkan prinsip-prinsip teori ekonomi klasik, salah satunya teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran sosial ini, individu memasuki dan mempertahankan suatu hubungan sosial dengan orang lain karena ia merasa mendapat banyak keuntungan-keuntungan berupa ganjaran dari hubungan tersebut. Nah, yang keenam, interaksionalisme simbolik. Nah, mereka mengemukakan bahwa manusia itu adalah entitas sosial yang hidup di dalam suatu kelompok. Nah, maksudnya itu entitas sosial itu adalah kegiatan-kegiatan sosial. Nah, jadi manusia-manusia itu hidup di dalam kelompok. Etnometodologi. Nah, jadi fokus utama dalam etnometodologi itu adalah mengkaji aktivitas praktis hidup sehari-hari orang yang secara etnis hidup dalam wilayah geografis dan kebudayaan tertentu. Nah, contohnya misalnya kayak etnis Dayak. Nah, itu kan berbeda dengan etnis-etnis yang lain. Itu misalnya etnis Batak. Nah, itu Melayu, Sunda, Madura. Nah, itu kan etnis-etnisnya berbeda-beda. Nah, jadi perilaku sosialnya pun berbeda-beda. Nah, itu yang mereka fokuskan. Teori terakhir yaitu teori peran. Peran adalah sekumpulan norma yang mengatur individu-individu yang berada dalam suatu posisi atau fungsi sosial tertentu memiliki keharusan untuk berperilaku tertentu. Nah, contohnya tuh misalnya seorang guru misalnya. Nah, seorang guru itu harus memberikan atau menampilkan perilaku-perilaku yang baik agar siswa itu belajar dari perilaku guru tersebut. Nah, jadi siswa-siswa itu akan belajar perilaku-perilaku baik dari guru tersebut. Nah, itu contohnya. Batasan dan ruang lingkup psikologi sosial. Psikologi sosial itu mempelajari tentang manusia dan bukan hewan. Hewan itu tidak punya interaksi secara norma, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku yang bisa diamati dan terukur. Itu bicara, menulis, berjalan, nah itu bisa diukur. Kemudian yang ketiga, tidak dapat mengamati perilaku yang tidak kasat mata dan tidak dapat terukur. Kejujuran, kebahagiaan, berimannya seseorang itu tidak dapat diukur karena itu tidak terbatas, tidak ada batasannya. Tetapi seperti tujuan, sikap, niat, dan sebagainya harus tetap terukur dan disimpulkan dari perilaku yang kasat mata. Kemudian yang keempat, psikologi sosial menghubungkan aspek-aspek psikologi sosial dari perilaku sosial dengan proses dan struktur kognitif, mengorganisir dan merespon berupa pengalaman yang lebih mendasar. Nah, itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Minggu depan kita akan membahas tentang persepsi sosial. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.